Adi. Kami nak ngejelasin sedikit tentang Bangka. Mulai dari sejarah Bangka ke kabupaten lainnya, upacara adat yang ada di Bangka lah pokoknya. Yuk kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Pulau Bangka punya sejarah panjang. Dimulai dari kekuasaan Kesultanan Palembang, sudah itu jadi jajahan Inggris ke Belanda. Akhirnya jadi bagian dari Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan. Sejarah juga mencakup perlawanan terhadap penjajahan. Kayak yang dilakuin Depati Amir pada tahun 2000. Bangka Belitung resmi dipisahin dari Sumatera Selatan menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkal Pinang juga jadi sejarah panjang. Dimulai dari pusat perkumpulan timah yang sudah itu berkembang menjadi pusat distrik tempat berlabuh kapal. Berdiri pada 17 September 1757 pada perintah Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikusumo. Pangkal Pinang sudah itu jadi ibu kota Kepresidenan Bangka pada 1913 dan Kepresidenan Bangka Belitung pada 1933 serta pusat pemerintahan Bangka Belitung Gunseibu selama masa Jepang. Sesudah kemerdekaan, Pangkal Pinang jadi ibu kota daerah tingkat 2 jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenal adat Bangka, lebih jauh lagi, ada beberapa tujuan yang beragam. Contohnya, untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat akan warisan budaya, memperkuat rasa persatuan kesatuan, serta memperkaya pengetahuan wawasan budaya. Selain itu, pemahaman tentang adat Bangka juga dapat memperkaya pengalaman wisata dan memperkuat identitas lokal juga. Sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya tentang tradisi yang ada di Bangka. Upacara mandi belimau di Bangka Belitung adalah ritual adat yang bertujuan untuk menyucikan diri menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini diyakini dimulai oleh Depati Bahrin, seorang keturunan kerajaan Mataram yang melarikan diri ke Bangka dari pasukan Belanda. Upacara ini dilakukan dengan cara mandi menggunakan air yang telah dicampur dengan bahan-bahan tertentu seperti jeruk, limau, dan daun pandan. Terkait sejarah upacara mandi belimau, Depati Bahrin sebagai pengenalnya yang melarikan diri ke Bangka dari Belanda diyakini sebagai tokoh yang pertama kali memperkenalkan tradisi mandi belimau di daerah ini. Bahan-bahan khususnya, air yang digunakan untuk mandi belimau dicampur dengan bahan-bahan tertentu seperti jeruk limau, daun pandan, dan bahan-bahan lainnya yang memiliki aroma khas. Tradisi turun-temurun, mandi belimau merupakan tradisi yang telah ada sejak lama dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka Belitung hingga sekarang. Lokasi pelaksanaan upacara mandi belimau sering diselenggarakan di dekat makam Depati Bahrin, Gubuk Bunter, Desa Cima, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Makna dan manfaat mandi belimau: 1. Penyucian diri sebagai persiapan dan perayaan budaya. Selanjutnya, tradisi ruahan di Bangka Belitung adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan menjelang bulan Ramadan, khususnya di bulan Syaban. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan para leluhur yang telah meninggal, mempererat tali silaturahmi, dan sebagai pengingat akan kematian. Ruahan juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antar warga desa. Sejarah ruahan. Ruahan berasal dari kata arwah dalam bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa menjadi ruah. Keterkaitan dengan agama, ruahan memiliki akar sejarah dengan tradisi agama Hindu-Buddha yang dikenal dengan upacara serada atau nyadran. Tradisi lokal. Ruahan di Bangka Belitung merupakan tradisi lokal yang sudah berjalan selama ratusan tahun. Pelaksanaan ruahan. Waktu. Ruahan biasanya dilakukan di bulan Syaban menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ruahan meliputi kegiatan mendoakan arwah leluhur, mengunjungi makam, dan saling mengunjungi rumah warga. Makna. Ruahan di Bangka Belitung adalah tradisi yang kaya makna dan nilai budaya. Tradisi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan pengingat akan kematian. Ruahan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bangka Belitung dan terus dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi. Ini
beberapa istilah tradisional bahasa Bangka beserta artinya. Yang pertama kerenye, artinya kepingin atau pengen. yang kedua asakawa ge parca, Artinya asalkan mau pasti bisa. yang ketiga minta alem, Artinya minta dilihat. yang keempat geli yuk kuningo kane, Artinya sangat geli saya melihatnya. yang kelima ai laut ngasih surang, Artinya memuji diri sendiri. yang keenam macam kerak di belacin, Artinya seseorang yang pecicilan. Woi, kamu ke pantai? Kapan? Kapan aja? Hari Kamis gak sih? Kan libur. Coba sih Wak, arah mana kan? mau lihat gak sih? Pantai mana? Arah saya lihat banyak pantai. Pantai Matas atau Batu Keta deh, Gin.